Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devita Sari dengan akhiran NIM 019. Saya dari kelas 4A Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Jadi tujuan saya buat video pada kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah pemrograman web. Jadi tugas saya kali ini adalah membuat halaman web, di mana hasil web saya sudah saya buat di dalam file saya, file pemrograman. Kemudian di pekan 3 langsung kita buka. Ini tampilan web awal saya. Langsung saja di sini tampilan pertamanya masukkan nama dan juga NIM. Saya masukkan nama saya, kemudian NIM saya. Nah, untuk ke halaman selanjutnya saya sudah siapkan link di bawah ini ya, dengan nama Let's Go Reading. Nah, setelah kita klik, nah kita akan masuk ke halaman selanjutnya. Itu di sini saya sudah menyiapkan pengenalan, karena di sini saya ingin mengenalkan budaya dan juga suku adat. Maka di sini sudah saya kenalkan budaya itu apa. Kemudian untuk di menu pengertian ini kita klik. Nah, di sini sudah saya kenalkan juga apa itu pakaian adat, apa itu rumah adat, dan juga apa itu tarian adat. Nah, kemudian kita lanjut di macam-macam adat. Nah, di sini ada tabel yang terdiri dari provinsi, pakaian adat, rumah adat, dan juga tarian adat. Nah, ini sudah saya perinci ya. Jadi sini provinsinya apa, kemudian pakaian adatnya di provinsi tersebut apa, rumah adatnya juga tarian adatnya. Oke, langsung saja kita ke menu selanjutnya. Ada macam-macam tarian adat. Nah, ini kita langsung saya hubungkan di internet, di Google. Nah, seperti ini. Kita langsung bisa cari di sini. Untuk macam-macam pakaian adat juga sama, saya masukkan saya juga masukkan macam-macam pakaian adat di sini. Nah, cuma bedanya di sini saya masukkan dia ke dalam iframe yang sudah saya sediakan di website saya. Yang di rumah adat juga sama. Jadi kita buka ini harus pakai internet karena dia terhubung ke Google, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada biodata penulis, yaitu saya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, langsung saja kita ke programnya. Langsung saja kita ke Visual Studio Code untuk mengetahui codingan yang saya buat. Jadi di tampilan pertama tadi saya kasih nama pekan 3. Di sini ada tampilan HTML-nya. Nah, ini ada title atau nama. Tadi namanya saya kasih pekan 3. Jadi di sini terus pekan 3. Title itu muncul di sini, teman-teman. Nah, di bagian judul web yang kita buat. Nah, di sini muncul pekan 3. Kenapa? Karena di sini saya kasih pekan 3. Kalau saya rubah jadi tampilan awal ya, misalnya tampilan awal, kita simpan, maka di tampilan website kita di bagian judul atau title ini akan berubah jadi tampilan awal, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini ada, nah ini style header. Header itu di bagian atas, atas ini ya teman-teman, yang saya kasih tulisan ini.
Nah, ini ada colornya, kemudian ada size-nya, dan juga ada penempatan tulisannya atau fontnya. Dan di sini kita lanjut ke, nah di sini sudah saya kasih keterangan ada membuat 2 kolom atau box. Nah, di tampilan kita tadi ada 2 kolom atau 2 box, sini dan juga sini, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada cell listnya, dan kita lanjut. Ini sama ya teman-teman, kita pokoknya ngatur kayak backgroundnya, tingginya, lebarnya, warnanya itu di dalam sini. Oke, kita lanjut di dalam style bodinya. Sini di header atau di tampilan paling atas tadi itu saya kasih tulisan budaya dan juga suku adat. Nah, saya tuliskan di sini. Kemudian di section, nah di sini untuk yang menampilkan menu-menunya atau link yang saya masukkan itu ada di sini. Nah, di ini. Nah, ini iframe understand ini fungsinya untuk memasukkan website yang lain ke dalam iframe yang sudah kita sediakan. Jadi di sini kan ada pekan 4.html. Itu dari sini teman-teman. Pekan 4 isinya apa di sini. Kemudian untuk memanggil dia atau menempatkan dia di dalam iframe itu kita pakai, nah ini target sama dengan iframe underscore ini. Nah, sama kalau kita nggak ngasih ini target iframe ini, maka website yang kita buat nanti nggak akan masuk ke dalam iframe yang sudah kita sediakan, seperti itu. Ini sama teman-teman, dari profil ini, dari sini, dari web yang saya buat. Di sini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 file VS Code yang saya buat. Nah, di situ saya masukkan dari 6 file ini, saya gabungkan jadi dalam satu file, atau 5 file ini masuk ke dalam satu file di pekan 3. Untuk apa? Untuk tampilannya supaya gabung seperti ini, untuk masuk ke dalam iframe yang saya buat, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang baris ke 83, 84 dan juga 85 ini saya sisipkan link. Jadi makanya hasilnya tadi kita masuk ke dalam Google, karena di link ini saya cantumkan dari Google yang saya cari tadi, sehingga dia masuk ke dalam file pekan 3. Dan tak lupa saya cantumkan juga iframe underscore yang berfungsi untuk masukkan dia ke dalam iframe saya, seperti itu. Nah, di sini kemudian ada iframe src. Ini fungsinya apa? Ini berfungsi untuk tampilan awalnya. Iframe src itu tampilan awal. Ini kan pekan 4.2 ya. Di pekan 4.2 itu tadi saya kasih kayak loginnya, itu ada masukkan nama dan juga name. Nah, ini saya tuliskan di sini dan saya panggil di pekan 3. Saya tampilkan di awal website saya dengan menggunakan iframe src, seperti itu. Kemudian ini ada footer atau bagian bawah. Ini tulisannya saya masukkan gini, semoga manfaat, sehingga muncul di sini, karena ini bagian bawah atau footer dan ini bagian atas atau headernya, seperti itu. Oke, kemudian di pekan 4 ini yang saya tuliskan dan saya kasih judul pengertian, atau di menunya ini. Nah, di menu ini saya kasih pengertian ini, codingan di dalamnya itu seperti ini. Nah, pekan 4 itu ada, nah ini titelnya sama seperti tadi.
Kemudian ini mari sama-sama ada itu paragraf pertamanya, kemudian ini paragraf kedua, lanjut ini ada paragraf ketiganya yang saya tulis di bagian paling awal, karena di pengertian ini kita masukkan, nah seperti ini tampilannya, kita bagi menjadi 3 slide seperti ini. Nah ini yang pertama, ini yang kedua, dan juga ini yang ketiga. Nah ini kenapa ini hanya sama atau H3 semua, karena memang dia ada di posisi ketiga dari atas. Nah yang pertama ini, kemudian ini, dan selanjutnya yang saya tuliskan tadi. Maka dari itu kenapa dia di codingan ini tertulis H3 semua, seperti itu. Kemudian kita ke pekan 2 tadi. Nah ini bukan di pekan 4.2 sudah kita bahas. Ini tampilan awal atau tampilan ketika kita login. Kemudian di pekan 4 ini juga sudah kita bahas ya. Kemudian nah di profil ini, di bagian file profil ini saya kasih sebentar. Nah saya masukkan tabel di dalam file ini. Nah ini fungsinya atau codingannya itu di sini. Tabel ini berfungsi untuk membuat tabel, dan ada bordernya dan ada warnanya. Ini untuk mengasih warna di tabel tersebut. Nah untuk memberi isian di dalam tabel tersebut bagaimana? Isian tabel tersebut kita, nah ini yang berfungsi untuk memasukkan yang kita tuliskan ini ke dalam tabel. Jadi ada tabel style, kemudian ini ada keterangannya 100%. Nah ini untuk tabel style yang paling atas. Jadi ada 1, 2, 3, ada 4 kolom. Yang pertama kolom provinsi, pakaian adat, rumah adat, dan juga tarian adat. Kemudian ini untuk isian dari kolom yang pertama. Kolom pertama ke bawah itu isinya ini. Oh bukan. Ini kita ini isinya isian tabelnya ya. Ini untuk isian tabel yang nyamping. Jadi tadi yang pertama di atas itu kan ada provinsi. Nah ini untuk di bawahnya provinsi ada ini nama Aceh. Kemudian pakaian adatnya ini, rumah adatnya ini, dan juga tarian adatnya ini. Nah berbeda sama yang di atas. Yang di atas ini merupakan tabel yang nyamping. Jadi di sini juga kita tulis sama ya teman-teman. Jadi yang ini sama yang ini tuh sama. Jadi kita isiannya itu menggunakan isian menyamping atau tabel yang arahnya vertikal seperti itu. Jadi langsung kita nyamping urutannya seperti apa. Kita tinggal copy aja dan kita ganti keterangannya sampai ke bawah. Mau kita isi berapa tabel dan juga berapa kolom. Jadi keterangan kolom itu sudah ada di sini, ada 4 kolom dan juga ada 4 tabel. Oh ya, ada 4 tabel menyamping dan isiannya ada, terserah kita mau isi berapa ya. Ini saya isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah saya menuliskan ada 10. Kalau kita mau nambah kolomnya tinggal kita
tinggal kita copy dari sini, dari tr ke /tr selanjutnya, langsung aja kita copy. Nah, nanti hasilnya akan muncul di tabel yang kita buat. Di tampilan tabelnya itu seperti ini teman-teman, ada 4 kolom seperti ini. Kita lanjut ke sudah. Nah, kemudian di pekan 2 .html ini ada profil saya, ada biodata saya. Ada biodata saya. Jadi di titelnya ini saya tuliskan sebagai biodata, sehingga nanti di tampilan website saya titelnya akan jadi biodata. Namun karena semua file saya jadikan satu di pekan 3, nanti dia akan masuk ke dalam file pekan 3 dan masuk ke dalam iframe yang sudah kita atur di pekan 3. Jadi di biodata ini ada ini ya, dalam bodinya kita udah masukin colornya. Ini kita buat hitam semua. Color dalam style ini untuk mengatur font kita seperti itu. Kemudian di sini saya juga masukkan img atau gambar. Ini fungsinya untuk masukkan gambar. Jadi di sini saya masukkan gambar aku.jpg. Nah, kemudian ini untuk mengatur stylenya, lebarnya dan juga tingginya sudah saya atur. Nah, untuk memasukkan gambar ini itu kita juga harus masukkan ini ya tadi aku.jpg. Ini kita harus masukkan dalam satu file yang sama dengan file-file lain yang kita buat. Nah, ini seperti ini. Sudah saya jadikan satu dengan file-file yang saya buat yang lainnya untuk bisa dipanggil di sini. Kalau dia tidak masuk ke dalam file yang sama, dia nanti tidak akan bisa muncul di web yang kita buat. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.